Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. SUV kompak memang bisa jadi kendaraan yang paling pas untuk menunjang mobilitas tinggi di perkotaan. Dan HR-V ini sudah menjadi andalan di kelasnya sejak pertama kali meluncur. Namun hal itu tidak membuat Honda puas karena di tahun 2018 Honda meluncurkan HR-V facelift yang semakin ganteng. Nah, tapi sebenarnya apa sih alasan sebenarnya yang membuat mobil ini layak untuk dimiliki? Ikuti video ini sampai habis karena kami telah menemukan 5 alasannya. Dan alasan pertama untuk memiliki sebuah HR-V Prestige Facelift tahun 2019 adalah karena perubahannya kali ini membuat mobil ini jadi lebih ganteng, terutama di varian eksteriornya. Apa aja sih yang berbeda? Pertama di headlampnya. Kalau kalian lihat headlamp HR-V Prestige yang sekarang, dia sudah menggunakan teknologi LED dengan daytime running light yang lebih modern dibanding yang model lama, putus-putus. Nah, lalu grillnya juga berubah karena grill ini tampilannya jadi lebih tegas dan agresif dengan list chrome tebal di depan ini. Dan juga kita akan melihat perubahan pada bentuk bumper depannya. Bumper depan sampai bagian bawah sini berbeda, termasuk rumahan fog lampnya yang kini juga sudah mendukung teknologi LED. Nah, kalau dari depan itu saja, kalau kita lihat dari samping, itu dia menggunakan velg dual tone terbaru yang membuat tampilannya jadi lebih mewah untuk varian tertinggi ini. Kalau dari belakang, perubahannya minor, mungkin hanya fanatik HR-V yang bisa menemukannya. Pertama, stop lampnya lebih clear, lebih bening. Kedua, dia ada sambungan list chrome di sini yang membuat tampilan lebih elegan. Dan ketiga, ini yang paling banyak orang nggak tahu, tampilan belakang ini jadi lebih mundur nih karena bagian plastik sini, tempelan di sini nih, bawaan dari Hondanya. Jadi kesannya lebih mundur ke belakang. Jadi mungkin memperkuat aerodinamis kali ya ini untuk dari Honda maksudnya ya. Tapi ya kalau dari belakang minor, tapi tetap ada. Nah itu tadi perubahan dari segi eksterior. Gimana kalau interiornya? Nah kalau interiornya yang paling jelas terlihat adalah perubahan head unit yang kini menggunakan model floating dan sudah interface-nya juga berbeda, termasuk apa yang ada di dalamnya, termasuk ada Miracast. Di sini berbeda dan pedal gas dan rem yang sekarang sudah menggunakan bahan aluminium. Selebihnya kalau dari interior memang sudah tidak ada lagi, nggak terlalu berasa, memang jauh perbedaannya. Hanya saja yang membuat kami menekankan ini jadi alasan pertama adalah karena perubahan-perubahan yang cukup signifikan dari luar, sehingga memang HR-V ini yang awalnya dilihat udah enak, jadi semakin ganteng dan semakin modern. Makanya untuk dipakai sampai sekarang, mobil ini juga masih cakep di tongkrongan dan gak malu-maluin karena segala-segalanya teknologinya masih tergolong up to date menurut kami. Nah, alasan kedua kenapa mobil ini banyak disenangi orang-orang karena fiturnya itu udah lebih dari cukup, bahkan berlimpah. Mulai dari luar tadi gue udah sebutin itu headlampnya sudah LED dengan daytime running light, jadi tampilan modern sampai sekarang. Masuknya udah keyless entry, ada tinggal masukin tangan aja dia udah bisa kebuka dengan kunci cuma di kantong. Nyalainnya udah start stop engine. Setirnya udah full kulit jadi lebih premium digenggam. Ada audio steering switch, pedal shift di belakang untuk sensasi manual dan cruise control. Ada juga tombol pelipatan elektrik untuk spion. AC-nya digital. Head unitnya touchscreen mendukung Bluetooth dan ini sudah model terbaru ya, ada Miracast juga jadi modelnya floating. Electric parking brake ini pertama kali di kelasnya. Lalu yang jadi andalan tipe Prestige adalah sunroof panoramik, tapi nggak kayak HR-V zaman sekarang yang cuman panoramik. Kalau ini masih bisa dibuka dan yang terpenting tidak main puzzle. Nah, jadi sudah elektrik bukannya. Oh iya, untuk HR-V Prestige juga kita dapat peningkatan kualitas di interior. Contohnya, joknya sudah full kulit ini dan sampai door trim sini juga udah soft touch. Jadi memang kesannya lebih premium. Nah, lalu yang ada pasti di setiap mobil Honda dan tidak ada di rival-rivalnya adalah Ultra Seat, dimana joknya bisa dimanfaatkan untuk membawa berbagai keperluan, mau yang panjang, mau yang tinggi. Jadi segala macam barang pasti masuk lah di Honda HR-V ini. Terus juga ada MID digital, walaupun nggak besar tampilannya tapi cukup informatif. Dan fitur kecil, fitur remeh, tapi kalau kita lihat tuh rasanya seneng gitu, adalah pembukaan kompartemen yang soft opening. Nggak tahu kenapa ini jadi lebih terasosiasi dengan mobil mewah ya kalau seperti itu ya. Oke, kalau kita bicara fitur keselamatannya, mobil ini juga nggak kalah lengkap. Karena mobil ini untuk HR-V tipe paling tinggi dilengkapi airbag itu sampai 6. 2 di depan, 2 pilar sini, dan masing-masing di jok depan. Jadi untuk bicara keamanan dan keselamatan, mobil ini salah satu yang terbaik di kelasnya. Gak cuma berhenti sampai di situ, mobilnya juga dilengkapi dengan
Vehicle Stability Assist, HSA karena ini SUV, dan juga pengereman yang sudah mendukung ABS, EBD, dan Brake Assist. Selain itu, di ban depan dan belakangnya dia sudah menggunakan rem cakram, jadi udah nggak ada lagi tuh tromol-tromolan. Jadi pengeremannya pun sudah mumpuni. Lalu selain dia dilengkapi dengan seatbelt sampai belakang, mobilnya juga sudah dilengkapi dengan Isofix, sehingga buat kalian yang bawa bayi itu kalian bisa pasangkan baby car seat. Selain itu juga mobil ini dilengkapi dengan rangka Honda yaitu G-Con Plus Ace. Jadi itu sistem keselamatan aktif yang menunjang rangka yang lebih bagus ketika amit-amit terjadi benturan. Dan terakhir tentunya supaya tidak ada kecelakaan ketika parkir atau sedang ada di kemacetan, mobilnya sudah dilengkapi dengan parking sensor dan parking kamera yang bisa multi angle. Jadi bisa kita ganti-ganti POV kamera belakangnya. Ya cukup membantu lah buat kalian yang masih baru belajar parkir mobil. Nah, untuk kesimpulan, fitur mobil ini bisa dibilang berlimpah ya. Dan jika kita bandingkan dengan mobil-mobil zaman sekarang, mobil ini pun menurut kami masih bisa disebut bersaing. Karena walaupun dia nggak ada sensing-sensingan, tapi ya sensing-sensingan juga nggak terlalu pengaruh ya. Dia ngebantu kalau kita kayak kurang konsentrasi gitu, ngantuk. Tapi kalau kita dengan secara sadar gini, menurut kami sih dengan jumlah airbag yang sampai 6 dan berbagai fitur keselamatan lain yang dimiliki mobil ini masih bisa dibilang up to date sampai sekarang. Dan alasan ketiga kenapa mobil ini banyak disenangi oleh masyarakat kota, karena rasa berkendaranya. Apa aja sih elemen yang akan kita coba? Pertama kita buktikan dari radius putarnya dulu. Karena kalian tahu jalanan Jakarta itu nggak semuanya lebar-lebar. Banyak yang sempit. Dan kadang beberapa mobil kalau kita bermanuver seperti putar balik, itu ngerepotin, kita harus mundur. Nah, ini kalau kita proyeksi kita ambil mepet ya. Kita perlu seberapa banyak nih? Itu cuman makan separuh dari jalur kiri. Kita bisa udah berpindah ke kanan. Kalau dibandingkan dengan kompetitor ya, radius putar HRV ini juga bukan dibilang paling buruk, tapi memang kurang lebih mereka semua sama rata, nggak ada yang memiliki perbedaan signifikan. Tapi secara dimensi HRV ini juga bukan yang paling panjang, atau wheelbase-nya juga bukan yang paling panjang, sehingga kalau kita bikin ajak putar balik atau bermanuver, mobil ini masih enak karena judulnya aja jadi kan SUV kompak. Lanjut ke posisi berkendara. Kalau kita nyetir di kota itu kan biasa kita pasti duduk di mobil dalam waktu yang cukup lama. Bukan karena jarak, tapi karena macet. Karena itu posisi berkendara ini sangat penting, karena kalau kita punya mobil yang gak nyaman, kita pasti lebih cepat capek di mobil, lebih cepat pegel lah. Nah, HRV itu adalah salah satu mobil yang dari awal keluar itu banyak orang suka karena posisi berkendaranya sangat ergonomis. Posisi duduknya pas, ini joknya juga semi bucket seat, pas gitu ya, menopang, pengaturannya lengkap, naik turunin joknya ada, jadi nggak heran kalau berbagai postur tubuh masuk duduk sini. Dan ditambah lagi setirnya ini sudah bisa tilt dan teleskopik. Nah, jadi makin memperluas berbagai jenis postur bisa duduk sini. Terus juga enaknya karena HRV ini dia juga jadi mobil yang pertama kalau nggak salah yang dengan desain high console begini ya. Ini enak loh. Ini kita bisa majuin tuh. Jadi armrest. Kanan kirinya pas jadi armrest. Jadi ini kalau jarak jauh nyetir luar kota atau kita harus berlama-lama di sini karena macet, duduk di sini masih nyaman-nyaman aja. Dan khasnya Honda itu meskipun dia mobilnya high console begini ya, nggak sempit. Kalau sama Mazda itu kan agak sempit tuh. Tapi kalau HRV ini nggak. Jadi memang secara kita pengguna duduk di sini tuh akan berasa lebih nyaman karena memang posisinya pas. Dan ini bisa menyesuaikan berbagai postur tubuh. Sekarang kita menguji suspensi di jalan favorit kita, yaitu di jalan yang paling punya banyak speed bump kasar. Tapi di HRV ini nggak kasar loh. Tadi kita udah takut-takut. Ini kehajar di 60. Tuh, berasa hilang ini speed bump yang kasar ini. Kita pelanin ya laju kita ya di 20-an. Tuh, oke, baru berasa. Tapi tetap empuk. Jadi enak. HRV ini menurut kami udah bisa dibilang lebih lewatin KKM lah, atau lewatin nilai batas gitu untuk kita bisa bilang empuk, bisa bilang nyaman. Ini udah enak banget. Kalau ketemu jalanan yang bergelombang atau begini aja kita udah berasa nyaman lah, dibandingkan Jazz yang adiknya sendiri Jazz lebih keras. Nah, tapi apakah suspensi yang empuk ini memiliki dampak negatif ke handlingnya?
kita nggak boleh meremehkan mobil Honda, karena mobil Honda itu banyak yang punya handling enak juga. Jadi yuk kita coba aja langsung. Oke, sekarang kita mau tes handlingnya. Jalanan sudah kosong, mari kita coba. Oke. Pengendaliannya memang sedikit terdampak dari suspensi yang kita bilang empuk ya. Tapi meskipun begitu, ini masih terbilang oke untuk sebuah SUV kompak yang punya ground clearance yang tinggi dan judulnya SUV ya. Pengendalian tetap masih bisa dibilang gesit, walaupun nggak segesit mungkin sama CX-3 dia masih kalah. Tapi ini masih kategori oke. Jadi kayak mungkin Honda pas-pasin empuknya biar dapat empuk, tapi handlingnya juga masih bisa dibilang gesit lah, atau masih tolerable lah dengan suspensi yang empuk itu. Jadi kan ada mobil yang empuk tapi imbasnya ke body roll berasa gitu ya, atau enggak mobilnya limbung. Nah kalau ini nggak limbung dan body roll itu nggak seberasa itu. Jadi good job Honda. Mungkin dia ambil DNA Jazz, DNA Civic, Batman, mungkin ditaruh di sini ya. Tuh. Kalau kita gini, tuh. Body rollnya sih minim loh. Limbungnya ada lah, namanya mobil tinggi. Tapi kalau ke body roll kita nih, ke badan kita, itu minim. Jadi masih fun berkendara di HR-V ini dengan handling seperti ini dan suspensi yang empuk itu. Oke, untuk kesimpulan dari alasan ketiga memiliki HR-V ini ada di rasa berkendara. Seperti yang kalian udah tahu, rasa berkendara HR-V ini hampir sempurna ya kita bilang ya. Dari tadi tuh kita jarang menemukan minusnya karena memang ya senyaman itu. Kalau kami nggak lebay, tapi memang ini mobil ini tuh dari awal keluar sampai sekarang masih jadi rajanya gitu loh. Jadi kalau memang dibilang hampir sempurna ya bener. Hampir sempurna karena ya ada saingannya yang lebih enak di elemen tertentu. Tapi kalau kita tarik garis besar, HR-V udah bisa disebut oke banget lah, enak banget. Gak heran mobil ini jadi raja di kelasnya dan banyak orang bilang pakai mobil ini enak. Karena memang rasa berkendara seenak itu pak. Radius putar yang gak nyusahin, posisi berkendaranya pas, suspensi empuk, handlingnya juga masih enak. Jadi untuk masyarakat kota nggak bakal salah lah pilih HR-V untuk rasa berkendaranya. Honda HR-V Prestige dibekali dengan mesin kapasitas 1800 cc berkode R18, di mana mesin ini mampu mengeluarkan tenaga hingga 137 HP pada putaran 6500 rpm dan torsi maksimal hingga 169 Nm pada putaran 4300 rpm. Tenaga ini disalurkan ke penggerak roda depan melalui transmisi CVT. Oke, kalian udah dengar spesifikasi mesin HR-V Prestige 2019 ini. Kenapa mesin ini kami jadikan alasan keempat untuk memiliki mobil ini? Karena walaupun seperti yang kalian udah bisa lihat sebelumnya, secara tenaga jika dibandingkan rival-rivalnya yang sama-sama tipe tertinggi, HR-V memang bukan yang paling bertenaga karena rival-rival rata-rata Outlander PX itu 2000 cc, CX-3 yang tipe tertinggi juga 2000 cc, dan HR-V ini 1800 cc. Jadi memang kalau secara tenaga dia bukan yang paling kenceng, tapi lagi-lagi 1800 cc di HR-V ini udah lebih dari cukup buat kalian bawa kemana-mana. Jadi meskipun kalian keluar kota, kalian dalam kota, itu juga menurut kami udah cukup secure lah pakai 1800 cc bensin ini daripada cuman yang 1500. Zaman sekarang aja mobil Honda itu yang 1500 masih banyak. WR-V pakai 1500, BR-V baru pakai 1500. Itu yang SUV bener-bener tuh BR-V tuh sekarang tuh. Dia pakai 1500. Nah, ini SUV kompak 1800 dengan bodi yang lebih kecil. Makanya menurut kami walaupun jika dibanding kompetitor dia kalah, tapi sebenarnya udah cukup banget buat kebutuhan kita sehari-hari pakai mobil ini. Nah, sekarang kalau tenaganya kalah, apa yang jadi keunggulan mesin HR-V? Ya jelas keiritannya. Kita dapat 15,3 km per liter untuk rute dalam kota. Kita udah jalan-jalan sekitar 30 menit lebih atau sejauh 16 km. Kita dapat angka 15 itu ya tergolong irit. Bahkan sebelumnya kami juga pernah coba HR-V Prestige dan kami dapat angka yang identik pula jika dibandingkan dengan rival-rivalnya yang kami sudah pernah coba juga seperti Outlander PX dan CX-3. HR-V bisa dibilang juaranya lah, atau salah satu yang paling irit lah di kelasnya. Jadi itu tadi, secara tenaga dia dapat diandalkan, tapi untuk urusan konsumsi bahan bakar mobil ini juga irit. Jadi nggak heran kan kalau
mesin ini kami jadikan alasan keempat untuk memiliki mobil ini. Ternyata setelah alasan pertama kita sudah mengetahui mobil ini lebih ganteng semenjak facelift, memiliki fitur yang up to date sampai sekarang, memiliki rasa berkendara yang nyaman dan performa mesin yang irit, masih ada alasan terakhir untuk memiliki mobil ini, dan hal ini juga apa yang membuat mobil ini terkenal, yaitu kepraktisannya. Tapi bukan kepraktisan soal saat-saat di jalan karena dimensi yang kompak, tapi kepraktisan ketika membawa barang. Nah, HR-V ini memiliki kapasitas daya tampung bagasi 437 liter, atau bisa kita bilang yang terbesar di kelasnya, sehingga buat bawa barang, mobil ini bisa menampung paling banyak barang dalam kondisi kursi tegak. Nah, tapi 437 liter itu kan kita nggak punya bayangan seberapa besar atau seberapa lega. Jadi kita sudah mengisi Honda HR-V ini dengan koper-koper bawaan. Nah, di sini kita sudah mengisi 2 koper besar dan 2 koper kecil. Dan kalian sudah bisa lihat sendiri kan, dari susunannya aja ini pas banget gitu loh. Ini 2 koper besar kita diriin di sini dan 2 koper kecil di sampingnya. Ini kalau kita masukin sini nggak muat lagi ya, tapi mungkin kalau ada koper yang lebih slim mungkin masih bisa masuk di sebelah sini. Nah tuh sebelah sini, cuman sini udah nggak bisa masuk. Nah, dengan daya tampung sebesar ini tentunya membuat HR-V sangat fleksibel ketika kalian membutuhkan sedang bawa barang banyak. Ini kita bicara koper. Kalau kalian mau memanfaatkan ultra seatnya yang di depan bisa. Kalau kalian mau bikin ini rata lantai juga bisa untuk memperbesar daya tampung mobil ini. Jadi intinya mobil ini buat bayangan kalian aja ya, bisa masuk 2 koper besar dan 2 koper kecil. Dan ini nggak mentok, kami udah coba. Jadi memang segini leganya lah itu HR-V. Jadi nggak heran kalau kepraktisan mobil ini nggak ada yang nandingin di kelasnya. Makanya salah satu faktor yang membuat dia laris juga karena kepraktisannya ini. Dengan tampilan yang kini semakin modern dan ganteng, fitur yang lengkap dan up to date, rasa berkendara yang nyaman, performa mesin yang dapat diandalkan dan juga irit, plus kepraktisan yang tidak dapat ditandingi di kelasnya. Itu dia 5 alasan yang membuat kami yakin kalau HR-V Prestige Facelift 2019 ini masih sangat layak untuk kalian miliki hingga sekarang. Lantas kalau masih ada keraguan dalam diri kalian, mungkin kalian belum mencoba mobil yang ada di sini, khususnya unit yang ada di showroom kami. Oleh karena itu, jika kalian tertarik, langsung saja datang ke Formula Motor. Dan buat kalian yang penasaran atau pengen tahu detail mobilnya lebih lanjut, kalian bisa aja langsung hubungin marketing kami di Instagram resmi kami, yaitu @formula_motor. Atau buat teman-teman lain yang pengen cek mobil berkualitas lainnya untuk kalian pilih, bisa langsung ke website kami di www.mobstripclass.com. Dan juga follow TikTok kami di @stockformulamotor. Oke friends, kayak segitu dulu untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa like video ini bila kalian menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.